Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Hingga pekan 18, BRI Super League telah menghadirkan 619 kartu kuning. Dan wasit Chandra menjadi wasit paling banyak mengeluarkan kartu kuning, yakni 41 kartu kuning. Disusul wasit Yuda Yamamoto dari Jepang dengan 40 kartu kuning dan juga Torik Alkatiri dengan 40 kartu kuning. Nah, kalau satu kartu kuning aja harganya 5 juta dikali 619 itu sudah mencapai 3 miliar 95 juta. Itu baru kartu kuning biasa aja loh ya. Belum lagi dalam satu pertandingan ada 5 kartu kuning, kan itu harganya 60 juta. Sementara kartu merah totalnya itu 45 kartu merah. Jika satu kartu merahnya harganya 10 juta, maka sudah mencapai 45 juta. Jadi dari kartu kuning dan merah aja dari pekan 1 sampai 18 itu totalnya 3 miliar 140 juta. Itu baru kartu resmi. Belum 5 kartu kuning dalam satu laga, itu pun belum dihitung. Jadi kalau mungkin total-totalan lah ya, dari pekan 1 sampai 18 ini sudah mencapai totalnya itu 3,5 miliar, bahkan mungkin sampai 4 miliar. Itu baru setengah musim. Kalau dikali 2 dengan paruh musim kedua ya bisa 2 kali lipat, bisa sampai 7 sampai 8 miliar rupiah. Itu dari kartu aja. Nah, pertanyaannya mungkin masih banyak yang belum tahu, itu duit denda dari kartu masuknya kemana? Apakah nanti dibagiin lagi ke klub, ke PT LIB doang, atau ke PSSI? Masuknya ke kantong Komdis PSSI. Apakah nantinya disalurkan lagi ke klub? Tentu saja tidak. Uang dari denda klub, baik itu kartu maupun denda Komdis yang lain, itu sama sekali nggak dinikmatin sama klub. Terus digunakannya buat apa? Tentu saja digunakan oleh PSSI seperti buat biaya operasional termasuk gaji dan lain-lain, termasuk juga buat timnas, juga pembinaan grassroots atau talenta muda, atau mungkin nyari pemain-pemain baru, atau juga dengan laga-laga friendly match. Itu biasanya sebagiannya dari duit denda klub di Liga Indonesia. Jadi misalnya di Liga 1 alias Super League hadiahnya 7,5 miliar rupiah. Ya bisa aja PSSI mah nggak keluar duit sepeser pun. Sebab kalau dari denda aja dan dicampur dengan sponsor itu udah lebih dari cukup. Contoh sponsor utama aja nih, BRI ya, BRI Super League. BRI itu nilai kontraknya satu musim berapa sih? 100 miliar. Sementara hadiah cuma 7,5 miliar. Udah jauh kemana-mana itu. Sugih PSSI udah itu mah. Paham sampai sini? Makanya nggak ada satupun orang-orang di PSSI itu kalau disuruh mundur, mereka akan mundur. Nggak bakalan mau. Kenapa? Karena mereka keluar duit mah kagak, tapi dapat duit mah udah pasti. Tinggal klubnya yang ngap-ngapan, cari sponsor susah, sehingga nunggak gaji. Giliran ada masalah di liga, PSSI-nya enak banget bilangnya. Di seluruh dunia juga PSSI cuma fokusnya ke timnas. Ayo, bener nggak ada yang bilang kayak gitu? Ya, maksudnya PSSI, kan PSSI fokusnya tim nasional. Jadi kalau orang mau bicara, oh PSSI tidak bertanggung jawab sama liga, ya biarin aja, kan mindset kita boleh berbeda. Karena yang saya lihat di seluruh dunia ya PSSI ya tim nasional. Mau di Jerman, mau di Inggris ya fokusnya tim nasional. Liga itu sudah bergerak sendiri. Tapi giliran timnasnya bapuk, langsung deh berubah pikiran. Kita akan awasi liga dan kita akan ikut campur tangan di liga. Wadidaw, enak amat ya. Saya hari ini sudah mengirim surat ke liga. Rasa kita sudah meningkatkan juga kualitas liga kita lebih baik lagi. Nah, tinggal nanti bagaimana liga dan klub mempersiapkan. Tapi kita punya kepentingan dengan liga, yaitu apa? Menjadi tempat pengembangan pemain.
Oke, lanjut ya. Ini kemarin banyak banget ini yang tanya, Bang, itu gimana tuh dengan klub yang pakai dana APBD? Apakah ngelanggar aturan FIFA atau gimana tuh? Pakai dana APBD ya? Emang klub mana sih yang pakai dana APBD? Sebetulnya dalam aturan FIFA itu nggak ada aturan tertulis soal larangan pakai dana APBD. Nggak ada dalam FIFA itu nggak ada aturan tertulisnya sebuah klub itu dilarang pakai dana APBD. Tapi di statuta FIFA itu ada yang namanya prinsipal independen dengan pasal 15 dan 19 di statuta FIFA. Di mana di pasal tersebut ada yang tertulis seperti ini. Dilarang ada intervensi politik dalam sepak bola, baik tim negara maupun klub. Maksudnya di sebuah timnas maupun sebuah klub itu nggak boleh nih ada yang namanya orang pemerintah atau dana pemerintah yang mengucur, atau mungkin sampai-sampai dia intervensi. Misalnya ada pemerintah yang intervensi, nih timnas timnas nih kudu ambil pelatih atau klub kudu ambil pelatih kudu ambil pemain kudu ambil ini kudu Nah, itu namanya intervensi. Nah, kalau udah pemerintah ikut campur soal penentuan pelatih, soal penentuan pemain, dan lain-lain, itu namanya intervensi. Dan sanksinya, kalau timnasnya diintervensi sama pemerintah, ya PSSI-nya atau federasinya yang di-banned. Kalau klub ada intervensi dari pemerintah, maka klub itu dicabut lisensinya. Terus apa akibatnya kalau dicabut lisensi? Tentu saja sebuah klub kalau dicabut lisensinya nggak boleh ikutan yang namanya liga profesional dan juga turnamen internasional. Dan tentu saja klub tersebut nggak boleh ikutan yang namanya bursa transfer. Jelas ya, nggak perlu kami ulang ya. Kalau PSSI diintervensi sama pemerintah, ya PSSI-nya di-banned tuh sama FIFA. Kalau klub yang diintervensi sama pemerintah, ya klub tersebut lisensinya dicabut. Kalau lisensi dicabut, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ikut liga nggak bisa, beli pemain pun nggak bisa. Itu ya secara singkatnya. Dan kalau klub yang lakukan, misalnya klub itu ada intervensi dari pemerintah, itu pun bisa kena sanksi dari pemerintahan. Sebab ada Undang-Undang tahun 2011, yakni di Peraturan Menteri Dalam Negeri yang melarang tim-tim di Liga 1 dan Liga 2 pakai dana APBD. Kalau ada klub yang memakai dana APBD, ya hukumannya jelas, lisensinya dicabut dan nggak bisa ikutan liga. Lalu bagaimana dengan kasusnya Persija? Sabar, sebelum kita bahas apakah Persija ini melanggar aturan FIFA dan Kemendagri, kami cuma mau ngingetin. Ngingetin apa, Bang? Ya gimana klubnya nggak ikutin dicampurin pemerintah? Lawong PSSI-nya aja dicampur tangani sama pemerintah kok. Sejak kapan ada ketum PSSI yang double jabatan menjadi menteri? Di sini aja udah kelihatan masifnya kok intervensi dari pemerintah. Masa ada Menpora menjabat sebagai ketum PSSI? Tapi kenapa hasilnya? FIFA aja adem ayem aja. Ya gimana klubnya nggak ikutan? Kalau nanti di Liga Indonesia, di Indonesia ada klub yang disanksi FIFA gara-gara katanya intervensi dari pemerintah, ya klubnya bisa protes. Protesnya gimana? Lawang PSSI-nya aja diintervensi sama pemerintah, masa kita nggak bisa ikutan? Kan gitu. Contoh misalnya di Persija nih, dan dapat dana dari BUMD, ada Pamjaya, Transjakarta, Bank DKI dan lain-lain. Tapi kan mereka pinter nyebutnya itu bukan dana hibah, tapi disebutnya sponsorship. Sementara dana hibah dan sponsorship itu berbeda artinya. Jadi gini, kami jelasin secara pelan-pelan. Ada yang namanya dana hibah. Dana hibah itu beda arti loh dengan yang sekarang dipakai di Persija. Persija kan pakainya sponsorship. Kalau dana hibah itu nih, tim pemerintah nih BUMD kumpulin dana gitu kan, atau pakai dana dari pemerintah buat dikucurin secara langsung buat biaya operasional Persija, itu namanya dana hibah dan itu disebutnya intervensi. Tapi yang dilakukan sekarang oleh Pamjaya, Transjakarta dan lain-lain itu disebutnya sponsorship. Nah, sponsorship itu apa? Jadi BUMD ini meminta ke Persija agar merek atau nama mereka dipasang di jersinya Persija, alias ngiklanin
ngiklanin merek mereka, dan Persija ngedapat bayaran dari hasil ngiklanin. Nah, itu disebutnya sponsorship, dan itu nggak kena hukuman FIFA karena namanya sponsorship alias bisnis. Paham ya sampai sini? Jadi Persija itu nggak bakalan kena sanksi FIFA sebab BUMD-nya pinter, nyebutinnya dananya dana sponsorship alias bisnis, bukan dana hibah ya, meskipun pada faktanya ya sama aja, duitnya dari pemerintah juga. BUMD duitnya dari siapa kalau bukan dari pemerintah? Nah, Persija itu bisa kena sanksi, tapi bukan karena BUMD-nya, tapi karena ulah gubernurnya. Gubernurnya ngotot banget nih pengen Persija juara, sampai-sampai ya kan bantuin sana sini, sampai ngomong minta pemain anu, minta beli pelatih anu, minta pemain ini, pemain diaspora dan ini itu bisa dianggapnya intervensi pemerintah sama klub. Contoh, kemarin kan gubernurnya bilang Persija harus juara, di ulang tahun Persija ke-500 Persija harus juara, beli pemain ini, minta pemain diaspora anu itu. Nah, itu baru sebut intervensi, bisa disebut intervensi. Cuma kan pertanyaannya adalah siapa yang berani ngelaporin ke federasi? Sebab federasinya aja udah diintervensi sama pemerintah kok, ya gitu aja, udah jelas ya. Jadi BUMD-nya mah nggak bakalan kena namanya sanksi FIFA, nggak ngelanggar aturan FIFA, tapi aksi gubernurnya yang bisa bikin Persija kena sanksi. Itu pun kalau ada yang berani ngelaporin. Nah, bicara soal Persija, nih Jackmania lagi sumringah nih sebab lagi dibuai mimpi sama gubernurnya yang bilang akan borong pemain diaspora. Karena kan kemarin tuh banyak tuh beredar kabar ya di media sosial, katanya nih gubernurnya nggak mau kalah nih sama gubernur Jawa Barat. Masa gue kalah sama KDM? Gue harus lebih terkenal dong dari KDM. Gue akan borong pemain timnas. Itu ada rumor kayak gitu. Makanya proyek ambisinya adalah mendatangkan sejumlah pemain diaspora timnas seperti Ivar Jenner, Sen Patinama, Ragnar Oratmangun, sampai Joy Pelupesi. Kata dia sih duit mah nggak jadi soal. Wadidaw. Wow, ini sih benar-benar amazing ya, gubernur yang satu ini luar biasa. Wow, dia ini sangat fokus loh ke Persija. Bodoh amat Jakarta macet mah, bodoh amat Jakarta banjir mah, bodoh amat Jakarta kumuh mah dan lain-lain. Yang penting Persija, dan gua nggak kalah terkenal dengan KDM. Terserah ente aja deh. Ya kalau buat kami pribadi sih ya silakan saja, sah-sah saja pemain-pemain diaspora timnas ke Persija. Toh kami juga senang-senang aja kalau pemain timnas ke Persija. Yang pasti kalau beneran nih Joy Pelupesi akhirnya ke Persija, ya ini artinya skornya 1-1 dengan Persib. Kok gitu? Ya iyalah. Dulu kan Persija udah gembar-gembor nih datangin yang namanya Tom Haye, tapi akhirnya malah Tom Haye-nya ke Persib. Skornya kan 1-0 tuh sama buat Persib. Nah sekarang Persib udah gembar-gembor nih, udah rame yang namanya datangin Joy Pelupesi. Tapi kalau Pelupesi nyampe ke Persija kan akhirnya skornya jadi 1-1. Tapi itu kan kata pengamat dan juga orang-orang waras, skornya ya 1-1 lah kalau beneran Pelupesi ini ke Persija. Tapi kan nggak gitu juga kalau kata pendukung mereka mah. Pendukung mereka mah tetap rasanya mereka lebih tinggi dari Encip katanya. Encip mah kalah WO, jauh beda level sama kita mah. Encip cuma datengin pemain anu, kita bisa ngeborong pemain timnas kok. Encip mah klip kismin, nggak mampu beli pemain, WK gitu kan kata mereka. Biarin aja lah, ntar juga mereka muntah kok. Tapi emangnya bener ya Persib lagi kismin alias kere, makanya nggak bisa beli pemain lagi? Lah gimana sih? Itu kan ada Kurzawa. Kurzawa kurang terkenal apa, Cok? Dia ini mantan PSG loh. Alah, Kurzawa biasa aja. Dia mah nggak terlalu terkenal. Di PSG juga kebanyakan duduk di bangku cadangan. Tapi Persib datangin Dion Mak tuh, pemain timnas. Halah, kata mereka Dion Mak di timnas aja kalah sama Kadek Arel. Udahlah, Encip mah klub kere, gak bakalan mampu nyaingin kita, gak bakalan mampu beli pemain gitu kan. Itu kata mereka. Ya udahlah, buat kalian nikmatin aja euforia mereka. Udah biarin aja mereka kayak gitu juga, biasalah. Namanya juga tetangga berisik. Terus yang benar gimana Bang? Apakah benar Persib itu lagi kismin, gak punya dana makanya gak beli pemain lagi?
Tenang, tenang. Tenang aja, ada mantan yang akan CLBK. Ada satu pemain timnas yang akan masuk lagi. Itu yang kami tahu dari info A1 loh ya. Silakan boleh percaya, boleh juga enggak. Kami mah enggak maksa. Ah, tapi kan Bang Hodak sendiri bilang kemarin di konferensi pers katanya Persib nggak ada dana, makanya cuma rekrut pemain 2 aja. Emangnya kalian masih percaya sama omongan si Aki-Aki Gede Wadul? Dulu dia bilang, apa dia bilang ngomongnya? Saat ini nggak ada tuh satupun pemain yang baru akan masuk ke Persib. Bener dong dia bilang gitu. Buktinya apa? Torojol we 2 pemain anyar. Nah sekarang dia bilang Persib katanya nggak ada dana buat beli pemain lagi. Apa nggak jadi kebalikannya? Apalagi kalian jangan lupa, manajemen Persib yang sekarang orangnya panasan. Ya intinya gini aja deh sekarang buat Persib itu ya. Kalau info A1 yang kami dapat ini valid dan terjadi dan menjadi kenyataan, ya jawaban kami tetap sama, ditunggu aja. Sebab bursa transfer itu masih ada sampai 6 Februari 2026. Siapa yang akan datang ke Persib? Ya kalian udah tahu lah ya siapa sosoknya. Gitu aja kalau buat kami mah.